Selamat datang kembali. Hari ini kita punya kehormatan besar karena bersama kita ada Scott Ritter, mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat, mantan inspektur senjata PBB, dan juga seorang penulis yang sangat produktif. Terima kasih sudah kembali hadir di program ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi, dalam perang di Ukraina, kita melihat intensitas pertempuran meningkat cukup drastis menurut saya dari semua pihak yang terlibat dalam perang ini. Dan saya ingin tahu bagaimana Anda menafsirkan situasi di lapangan. Karena tampaknya keadaan sekarang masih jauh dari stabil. Sebenarnya situasinya sangat stabil dan cenderung menguntungkan Rusia. Jangan lupa, ini perang, dan perang itu neraka. Musuh juga selalu punya peran dalam menentukan jalannya pertempuran. Ukraina sendiri menunjukkan perlawanan yang sangat gigih, tapi musuh bisa saja melancarkan serangan kejutan kapan saja dan sebagainya. Dan Glenn, kita juga harus paham hal ini. Selain perang yang sedang berlangsung dalam operasi militer khusus itu, sekarang juga ada perang informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik luar biasa yang kamu sebut tadi sedang berlangsung di ranah informasi, dimainkan di platform media sosial dan juga di media arus utama. Tujuan dari perang informasi ini adalah untuk mendorong gagasan bahwa Ukraina, entah bagaimana, telah merebut inisiatif strategis dari Rusia. Mereka banyak membicarakan serangan drone Ukraina dan seberapa efektif serangan-serangan itu, serta menggambarkan seolah-olah Rusia tidak berdaya menghadapi serangan tersebut. Dengan cara itu, mereka berusaha menciptakan kesan, atau setidaknya mencoba menciptakan kesan, bahwa ada kerentanan di Rusia, kerentanan politik yang bisa berujung pada kejatuhan Vladimir Putin. Jadi seolah-olah Putin sedang dalam bahaya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Maksud saya, ya memang ada perang informasi ini, tapi kita bisa membedahnya satu persatu, langkah demi langkah. Saya nggak sedang menyerang Anda. Tentu saja Anda bebas memilih tamu sesuai keinginan Anda. Tapi baru-baru ini Anda mengundang Gilbert Doctorow, yang menurut saya benar-benar mengeluarkan omong kosong terbesar yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Dasarnya apa? Wawancara taksi, wawancara dengan maklar properti, dan dua orang tua yang terjebak di bukit di Feodosia karena nggak bisa dapat bensin untuk turun. Dan dari wawasan seperti itu, tiba-tiba dikoy Teplitaritz dan Vladimir Putin dalam bahaya. Ini konyol. Dr. Obakas Baus di menerbitkan artikel Kokorin berdul Rusia Kaladu Prosiu. Agnuro Kagedo Juro Ruki Mamangkalas. Dan dia menyebut beberapa hal. Pertama, fokusnya pada perang drone. Ini seperti yang kamu tanyakan tadi, biar saya jelaskan dulu. Pada hari saya datang ke Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, tanggal 3 Juni, ada 96 drone yang menyerang St. Petersburg. Sebagian besar berhasil ditembak jatuh, tapi 5 diantaranya lolos. Mereka menghantam beberapa target militer dan fasilitas minyak. Pagi harinya asap hitam terlihat di Cakrawala, tapi warga St. Petersburg sematter duli. Revel kepanikan, and we touch stereotype duinti through direct strength dealing. Tidak ada demonstrasi menentang Vladimir Putin. Konferensi tetap berjalan. Pada hari saya meninggalkan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, saya menerima notifikasi di ponsel bahwa internet mulai padam karena serangan drone Ukraina yang sedang berlangsung. Hidup memang jadi rumit karena drone-drone ini tidak diragukan lagi. Saya tidak ragu soal itu. Saya pergi ke wilayah operasi militer khusus. Pada hari saya tiba di Lugansk, sirene serangan udara berbunyi terus-menerus di seluruh kota. Malam itu, Lugansk diserang beberapa kali. Ledakannya terdengar jelas. Keesokan harinya, kami pergi ke Starobelsk, lokasi pembunuhan 21 pelajar oleh drone Ukraina, yang diarahkan ke targetnya menggunakan Starlink, teknologi milik Elon Musk.
Waktu saya berada di Starobelsk, 2 drone Ukraina jatuh di dekat situ. Situasinya cukup mengkhawatirkan sampai saya diminta untuk meninggalkan Starobelsk. Dimanapun saya pergi selama perjalanan ini, drone selalu jadi bagian dari kenyataan sehari-hari. Pada hari terakhir operasi militer khusus itu, konvoi yang saya tumpangi diserang oleh drone Hornet. Drone ini dibuat oleh perusahaan yang didanai Eric Schmidt, pendiri Google, dan lagi-lagi menggunakan teknologi serta konektivitas Starlink. Kalau Anda berbicara dengan pihak Rusia, mereka akan bilang bahwa ini perang yang rumit, sangat rumit. Saya mewawancarai banyak operator drone Rusia, komandan drone, pilot spesialis, peneliti dan pengembang drone, teknisi, juga pakar perang drone modern. Dan semuanya mengatakan hal yang sama, pasukan Ukraina sangat mahir dengan apa yang mereka lakukan. Sangat mahir. Tapi waktu mereka bilang itu, nada bicaranya bukan seperti seseorang yang sedang main melawan New England Patriots dengan Tom Brady sebagai quarterback. Tom Brady itu hebat. Kita nggak punya solusi buat Tom Brady. Dia benar-benar mengacak-acak pertahanan kita. Kita bakal kalah di pertandingan ini. Bukan begitu. Orang Ukraina memang bagus, tapi kita lebih baik. Dan kita sedang menang. Saya pernah mewawancarai Dmitry Rogozin, mantan kepala Roskosmos, yang sekarang jadi komandan Bars Sarmat, sebuah brigade drone yang juga mengelola pusat teknologi. Dia bilang misalnya tentang Hornet. Itu senjata yang sangat efektif. Katanya mereka sedang mencoba memperkenalkan beberapa hal menarik di situ. Mereka pakai Starlink dan juga beberapa teknologi kecerdasan buatan. Dia tertawa kecil dan bercerita tentang bagaimana mereka membongkar puing-puing itu, melakukan rekayasa balik. Katanya, kami sudah punya solusinya. Masalahnya sudah kami pecahkan. Sementara itu, Barat sibuk menyoroti bagaimana pesawat Hornet menciptakan jalan raya maut. Rusia justru sudah menyelesaikan masalahnya. Tapi Barat tidak membicarakan hal itu, bahwa setiap masalah Ukraina yang muncul, selalu ada solusi dari Rusia. Dan solusi Rusia itu justru makin memperkuat posisi mereka. Jangan lupa, drone FPV-1 yang digunakan Ukraina untuk menyerang infrastruktur energi Rusia membawa hulu ledak-peledak tinggi seberat 60 kg. Kamu tahu suara seperti apa yang terdengar saat drone itu menghantam kilang minyak Rusia? Pop. Kamu tahu seberapa kuat mereka? Kamu tinggal di Norwegia, kan? Coba pergi ke kilang minyak Norwegia. Lihat sendiri bagaimana konstruksinya. Coba kasih tahu saya, baja seperti apa yang mereka pakai di bejana bertekanan tinggi itu, dan sebagainya. Jenis baja yang bisa hancur cuma karena ledakan kecil, atau butuh ledakan besar baru rusak. Karena setiap kali saya cek, tidak ada satupun kilang Rusia yang benar-benar berhenti beroperasi secara permanen. Semua kilang Rusia selalu bisa dijalankan lagi sesuai perintah. Kilang di Moskow sempat kena serangan. Mereka punya 2 unit, kalau tidak salah AB6 dan saya rasa Euro X. Unit AB6 ditutup terutama karena memang sedang akan ditingkatkan. Sekarang pun proses peningkatannya masih berjalan. Masalahnya orang-orang jarang menelusuri lebih jauh. Gilbert Doctorow juga tidak pernah menelusuri sampai tuntas untuk memahami kenapa sesuatu bisa terjadi seperti itu. Mereka mengganti unit lama dengan unit baru yang lebih modern, yang sudah diprogram supaya jauh lebih efisien. Tapi mereka juga berhasil menghidupkan kembali kilang Euro hanya dalam hitungan hari. Jadi tidak ada penghentian permanen. Samara sempat ditutup, lalu diaktifkan lagi dalam beberapa hari saja. Itulah kenyataannya. Drone FPV-1 yang dipakai itu bukan teknologi tinggi. Doctorow menyebutnya teknologi Jerman canggih yang dipandu oleh intelijen Amerika. Wah, kalau begitu Rusia sebaiknya menyerah saja sekarang karena semuanya sudah selesai, kan? Tapi kenyataannya bukan begitu. Itu bukan teknologi Jerman canggih. Itu drone dari kayu lapis. Kecepatannya cuma 90 km per jam. Kamu tahu apa solusi untuk drone FPV-1 itu? Bukan seperti yang orang bilang, seolah-olah mereka akan menghancurkan pertahanan udara Rusia karena rudal pansir jumlahnya tidak cukup. Mereka nggak butuh itu. Sekarang Rusia punya tim artileri keliling. Mereka berburu target di lapangan. Mereka juga punya unit anti-drone sendiri,
yang terbang dan menembak jatuh drone-drone itu begitu masuk wilayah mereka. Ukraina sudah kehilangan 555 drone seperti ini. Kurang dari 5 yang berhasil mencapai targetnya. Itu menunjukkan kalau Rusia melakukan sesuatu dengan benar. Pertahanan udaranya berlapis dan mereka sudah menemukan cara yang efektif. Sementara itu, pabrik-pabrik yang memproduksi drone FP1 menghilang. Lindsey Graham sempat mengunjungi pabrik itu. Kamu lihat fotonya, dia tersenyum lebar sambil memegang salah satu drone itu. Drone anti-drone Ukraina yang canggih. Kelihatannya hebat ya. Tapi sebenarnya sudah selesai. Ukraina memang punya teknologinya kan? Tidak juga. Mereka sudah tidak punya pabriknya lagi, sudah hilang. Dan semua pabrik di Ukraina juga hilang. Mereka tutup satu persatu karena Rusia sedang memenangkan perang ini. Apakah pabrik drone Rusia juga hilang? Tidak. Sesekali memang ada satu drone FPV-1 buatan Ukraina yang berhasil lolos dan meledak di sana-sini, tapi itu saja. Tidak ada yang bisa dilakukan Ukraina sekarang untuk memberi mereka keunggulan di bidang apapun. Mereka kalah di semua lini. Mereka kalah di medan perang. Pasukan Rusia terus maju, membantai orang-orang Ukraina. Dalam perang drone, salah satu alasan kenapa Ukraina bisa kalah adalah karena, ya sekali lagi, hal ini jarang dibicarakan di Barat. Rusia punya apa yang mereka sebut sebagai keunggulan ISR. Mereka punya pengawasan penuh atas seluruh medan perang. Rusia juga sudah menggunakan kecerdasan buatan dalam sistem komando dan pengendalian mereka dengan cara yang, jujur saja, belum benar-benar dipahami oleh pihak Barat saat ini. Mereka memaksimalkan kecepatan analisis gambar yang datang dari berbagai sumber. Jadi setiap gangguan kecil dalam analisis pola aktivitas apapun yang menunjukkan kemungkinan ada sistem drone yang beroperasi di suatu tempat, langsung direspons dengan serangan Rusia. Bisa dengan artileri, tergantung lokasinya, bisa juga dengan rudal Iskander atau jenis rudal lain, bahkan bom FF-500. Tapi setiap hari, pasukan Ukraina kehilangan 8-10 pusat komando drone. 8-10. Di setiap pusat itu ada sekitar setengah lusin sampai selusin prajurit. Prajurit-prajurit ini butuh waktu 4 minggu untuk pelatihan dasar sebagai operator drone, dan 6 bulan untuk benar-benar mahir. Jadi setiap hari, Ukraina kehilangan 80-100 operator drone terbaik mereka. 80-100 orang setiap hari, dan mereka tidak digantikan. Tidak ada yang membicarakan hal ini. Sekarang ada kekurangan nyata dalam kemampuan yang dimiliki Ukraina. Jadi faktanya, apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah operasi informasi yang dirancang bukan untuk meyakinkan Barat, karena Barat akan percaya pada kebohongan apapun yang dikatakan, dan Rusia juga tidak peduli dengan Barat. Tapi ada satu kelompok di dalam Rusia, sekitar 10-15% dari penduduknya, yang masih agak simpatik terhadap nilai-nilai liberal Barat. Orang seperti Ksenia Sobchak misalnya. Dia menjalankan sesuatu yang besar, dan dia baru saja mewawancarai saya. Ada yang bilang dia membenci Rusia, tapi saya tidak berpikir begitu. Menurut saya, dia punya pandangan yang berbeda tentang Rusia. Rusia yang secara strategis sejalan dengan Barat, dan secara budaya juga dekat dengan Barat. Dia tidak percaya operasi militer khusus itu, dan dia tidak mendukungnya. Saya juga rasa dia percaya Vladimir Putin sudah terlalu lama berkuasa dan perlu diganti. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita membersihkan Vladimir Putin? Kita harus menciptakan kesan bahwa dia entah bagaimana sedang dalam posisi lemah. Dan sekarang ada satu tema yang sedang berkembang di Barat. Gilbert Doctorow adalah salah satu pendukung utamanya, bahwa akan ada jendela kerentanan yang terbuka pada tanggal 20 September saat pemilihan Duma berlangsung. Tapi, apakah Anda paham bahwa Putin tidak akan tersingkir dari kekuasaan pada tanggal 20 September? Apakah semua orang paham bahwa tingkat popularitasnya ada di kisaran 70% ke atas? Bahkan bisa naik lagi ke 80, karena rakyat Rusia akan bersatu mendukung pemimpinnya. Mereka tidak akan meninggalkan pemimpin mereka, apalagi seorang pemimpin yang efektif dan dicintai seperti Vladimir Putin.
Jadi ini hanyalah harapan palsu. So this is just false hope. The notion, and again, there's people that say Ada pandangan, dan lagi-lagi ada orang yang bilang, Putin itu rentan karena sejarah Rusia menunjukkan dia salah. Mereka menyebut Gorbachev, Yeltsin. Mereka juga menyebut pemberontakan Wagner untuk menunjukkan bahwa ada kerentanan, bahwa militer bisa berpihak ke pihak lain. Tapi itu benar-benar salah baca. Itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Putin sekarang justru lebih kuat berkuasa daripada sebelumnya. Tidak ada celah, tidak ada masa rentan. The peace to captain Roth. Gilbert Dr. Sumater meneliti menarik. Sebawa eldau yavergab televisi Rusi. Glenn. Kin thebtur tisit Rusi. Ka tifidisi business. you understand that Russian TV is a business. Okay? Do you think that 60 Minutes, Menurut kamu, acara seperti 90 Minutes, The Big Game, atau Soloviev Life, itu benar-benar bertujuan memberikan analisis berbasis fakta untuk masyarakat Rusia? Atau sebenarnya itu hiburan, berita yang dikemas sebagai hiburan, supaya menarik penonton? Dan gimana cara menghibur? Bukan dengan menyajikan fakta dingin dan keras. Hiburan datang dari kontroversi. Harus ada kontroversi. Dan televisi Rusia memang menciptakan kontroversi. Lalu duduk dan bilang, saya nonton TV Rusia, jadi saya tahu denyut nadi masyarakat dan politik Rusia. Itu hal paling bodoh yang pernah saya dengar seumur hidup. Saya jujur frustrasi soal ini, Glenn, karena saya baru saja pulang dari Rusia. Dan sebagai seseorang yang sudah menghabiskan masa dewasanya melakukan analisis intelijen tingkat tinggi dan berisiko besar, high stakes, high grade intelligence analysis. I mean, I've been trained by the best. maksud saya begini, saya dilatih oleh yang terbaik, komunitas intelijen Amerika di masa jayanya. Saya pernah menerima penghargaan rahasia dari Direktur CIA atas hasil analisis saya. Hasil analisis saya pernah disampaikan kepada para Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri di berbagai negara, Sekretaris Jenderal, dan para komandan militer. Dan saya punya rekam jejak yang lebih dari 95% akurat. Tapi hal penting dari menjadi analis yang baik adalah kemampuan untuk tidak terikat pada satu hal dan berpikir, oh, saya benar waktu itu. Jadi ini yang akan saya pegang. Justru sebaliknya, kita harus bisa menyerap data baru, meninjau ulang metode analisis kita, dan bertanya apakah situasinya sudah berubah. Dan saya memang sering melakukannya. Satu hal yang tidak akan pernah saya lakukan adalah menjadi tawanan televisi Rusia. Itu konyol sekali. Sumber-sumber saya itu, para jenderal Rusia, kolonel Rusia, mayor Rusia, kapten Rusia, sersan Rusia, dan prajurit Rusia. Saya mewawancarai mereka secara rutin dari waktu ke waktu. Saya juga mewawancarai para senator, anggota Duma, para pemimpin industri, orang-orang dari kalangan akademisi, juga mereka yang bekerja di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Saya tidak mewawancarai sopir taksi. Justru saya yang diwawancarai oleh sopir taksi saat saya bolak-balik di Moskow. Ada yang mengira saya ini Tucker Carlson. Ya, semoga mereka diberkati. Tapi begini, bayangkan kalau saya duduk di sini, datang ke acara Anda, lalu bilang saya bisa kasih analisis hanya karena saya ngobrol dengan 2 tukang pindahan yang sedang mengangkut perabot dari rumah saya. Atau karena saya bicara dengan seorang berusia 80 tahun di Feodosia yang terjebak di bukit karena kehabisan bensin, dan saya nonton TV Rusia. Lalu itu dianggap cukup untuk membuat saya ahli? Alasan saya menyebut Dr. Rowe adalah karena dia mencerminkan masalah yang lebih besar. Masalahnya adalah media arus utama dan media sosial sekarang bergantung pada orang-orang yang tidak memberikan analisis yang solid. Mereka mengikuti narasi yang sedang populer, yang bisa menarik perhatian, bisa dapat banyak klik, tapi tidak memberi kebenaran. Kebenaran tentang Rusia adalah seperti ini. Kekuatan politik di pemerintahan belum pernah sekuat ini. Keyakinan akan kemenangan di medan perang juga belum pernah sekuat sekarang. Inisiatif strategis sudah sepenuhnya berpihak pada Rusia. Berhentilah percaya pada apa yang kamu dengar soal energi. Tidak ada krisis energi. Hanya ada sedikit gangguan, tapi semuanya sedang dikendalikan. Semua antrean gas yang kamu lihat itu, Glenn, sudah tidak ada lagi. Dalam 3 hari saja, antrean itu hilang karena Rusia mengalokasikan ulang sumber daya mereka.
Dan tiba-tiba gas tersedia, karena ya, gas memang tersedia. Kenapa? Karena mereka berhenti mengekspor bensin. Lalu orang bilang, nah itu tanda kelemahan Rusia. Rusia sudah tidak mengekspor bensin selama bertahun-tahun, karena sanksi, karena perang. Baru belakangan ini mereka mulai mengekspor gas, tapi sekarang mereka harus berhenti lagi karena serangan drone. Serangan drone ini memang jadi masalah. Tapi, tahu nggak, sistem pemandu yang membawa drone-drone itu ke kilang minyak Rusia, yang oleh CIA disebut sebagai senjata ajaib mereka. Waktu mereka menerbitkan artikel itu di tahun 2024, mereka belum menyebutkan namanya. Pada saat yang sama, mereka juga meluncurkan serangan drone untuk membunuh Vladimir Putin. Itu Starlink. Glenn, Starlink sekarang nggak berfungsi di banyak tempat di Ukraina. Coba pikir, kenapa begitu? Saya tahu jawabannya. Saya tahu karena saya ada di sana. Saya bicara langsung dengan orang-orang yang sedang memburu Starlink. Ada 3 jalur strategis yang sedang ditempuh Rusia untuk meniadakan Starlink sebagai sarana komunikasi yang efektif, dan semuanya sedang dijalankan, kecuali satu. Yang pertama disebut shredding. Artinya begini, Rusia sebenarnya bisa mematikan Starlink hari ini juga. Saat ini mau, dengan cara menghancurkannya, cukup meluncurkan sesuatu ke luar angkasa dan merusak seluruh konstelasi satelitnya. Itu akan menjadi akhir dari Starlink dan seluruh konektivitas komunikasi militer Amerika. Ini kerentanan yang sangat besar. Tapi Rusia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Rusia tidak panik. Rusia menggunakan cara lain untuk menonaktifkan Starlink. Dan cara itu berhasil. Tanyakan saja pada pihak Ukraina, kenapa drone mereka tidak bisa terbang di beberapa wilayah sekarang. Karena memang tidak bisa terbang. Karena Rusia mematikan Starlink. Tanyakan pada mereka kenapa angka mereka turun, kenapa tingkat keberhasilan FPV-1 jatuh ke tanah. Karena Rusia menembak jatuh mereka. Rusia sudah menyelesaikan masalah itu. Kenapa Hornet masih bisa terbang? Perang drone sedang dimenangkan oleh Rusia. Saya katakan ini sebagai fakta dari seseorang yang baru saja datang dari operasi militer khusus, mewawancarai operator drone Rusia, dan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Sekarang, ini bukan berarti pasukan Ukraina tidak efektif. Ini perang. Dan perang itu neraka. Pasukan Ukraina berjuang dengan baik, mereka sangat berani. Tapi mereka kehilangan 80-100 operator drone terbaik setiap hari, dan mereka tidak punya orang untuk menggantikan mereka. Satu hal yang memang berubah adalah pernyataan dari juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dia mengatakan bahwa operasi militer khusus itu sekarang bergeser menjadi perang karena keterlibatan NATO yang semakin dalam. Saya ingin tahu, sebenarnya ini 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana Anda melihat sejauh mana keterlibatan NATO sekarang dalam perang ini? Apakah menurut Anda keterlibatannya juga semakin besar? Dan yang kedua, apa makna dari pernyataan Peskov itu? Apakah itu penting atau lebih merupakan pandangan pribadinya saja? Atau justru menandakan ada perubahan dalam cara Kremlin memandang situasi ini? Ya, cara berpikir Kremlin itu diukur lewat Vladimir Putin. Jadi mari kita tunggu sampai Putin sendiri menyampaikan pernyataannya. Peskov itu juru bicara, tugasnya keluar dan menjawab pertanyaan. Kadang dia terlalu cepat bicara. Kadang juga tugasnya menanamkan ide tertentu. Baru saja ada KTT NATO besar, dan saya rasa Rusia perlu terlihat seperti sedang merespons KTT itu. Jadi daripada NATO merasa mereka bisa bicara sesuka hati dan bersikap menantang Rusia tanpa ada akibat, perhaps Rusia intuitively dying Fordian forms. The Russians have come back with several statements. Remember, when France talked about sending Rafale Ingat waktu Prancis sempat bicara soal mengirim jet tempur Rafale dengan senjata nuklir ke Finlandia? Reaksinya waktu itu, Finlandia sekarang dianggap jadi target nuklir. Apakah itu berarti Rusia mengubah seluruh strategi nuklirnya? Mereka bilang tidak. Itu cuma berarti mereka membuat pernyataan. Kalau kamu bicara sesuatu, kami juga menaruh penanda di meja. NATO kemudian muncul dan bicara soal tambahan dana untuk Ukraina, soal produksi bersama, dan sebagainya. Lalu Peskov menyampaikan pernyataan sederhana. Hal itu membuat kalian jadi pihak langsung dalam perang,
dan mengubah sifat konflik ini. Tapi secara hukum tidak ada perubahan apapun. Terlepas dari apa yang dikatakan Peskov, ini tetap disebut operasi terkhusus. It's a special military operation. It continues to be a special military operation where all their strict. Ini masih disebut operasi militer khusus, dengan semua batasan yang melekat pada istilah itu, termasuk apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan Rusia, dan seterusnya. Tapi Rusia sudah memperluas daftar sasarannya. Mereka sekarang memakai algoritma yang berbeda, yang mempertimbangkan kemampuan ganda dari suatu fasilitas. Itu sebabnya kita melihat pabrik furnitur yang sudah lama diketahui Rusia telah diubah menjadi pabrik drone, kini dihancurkan. Karena Rusia bilang ya, kami tidak punya pilihan lain selain menyerang target dengan fungsi ganda. Dulu, Rusia masih bermain di ranah persepsi. Mereka tidak mau terlihat menyerang target sipil. Tapi sekarang, mereka menghantam apapun yang punya kaitan militer. Karena NATO sendiri sudah mengubah profil dan pola perilakunya. Tapi mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya dilakukan NATO di sana. Kita mulai dari satu hal. NATO itu tidak kompak. Kamu tahu, Donald Trump sempat menyinggung soal Greenland sebelum dia pergi. Apa kamu benar-benar percaya NATO akan diam saja dan membiarkan Amerika Serikat merebut Greenland dari Denmark? Jawabannya jelas tidak. Spanyol, terakhir kali saya cek, masih anggota NATO yang sah. Sekarang Donald Trump memutus semua hubungan. Apakah begitu cara sesama anggota NATO saling memperlakukan? Turki masih punya masalah besar dengan Yunani, dua-duanya anggota NATO. Prancis juga punya masalah dengan Turki. Ankara itu cuma sandiwara, palsu, hanya pertunjukan politik. Jadi sebenarnya apa yang NATO janjikan? Uang yang mereka bicarakan akan dikucurkan ke Ukraina itu sebenarnya tidak benar-benar pergi ke Ukraina, tapi diinvestasikan ke industri pertahanan Eropa dengan alasan untuk kepentingan Ukraina. Tapi banyak teknologi yang mereka rencanakan untuk didanai, itu butuh waktu pengembangan 2, 3, bahkan 4 tahun. Sementara Ukraina sedang kalah perang sekarang. Tidak ada satupun dari kesepakatan di Ankara yang akan berdampak di medan perang musim panas ini, musim gugur nanti atau musim dingin mendatang saat Ukraina kalah perang. Rusia sedang menghancurkan infrastruktur energi Ukraina. Tahun lalu mereka bicara soal musim dingin gelap. Nah, menurut kamu ini musim panas kali ini sudah akan gelap, tepat di puncak musim pendingin dunia. Rusia sedang menghancurkan infrastruktur. Rakyat Ukraina menderita hari ini. Kamu bicara soal kekurangan gas Rusia, tapi di seluruh Ukraina juga terjadi kekurangan gas karena Rusia merusak infrastruktur dan menghancurkan pasokan. Itulah kenyataannya. Semua yang keluar dari NATO hanyalah sandiwara, palsu, termasuk ketika Donald Trump bilang kita akan izinkan kalian memproduksi sistem Patriot. Serius? Aku bisa jamin, Glenn, tidak akan ada satupun sistem Patriot yang pernah dilisensikan untuk diproduksi di dalam Ukraina. Itu secara fisik mustahil. Pertama, kamu harus membabrik baru, entah seluas 60.000 atau 600.000 kaki persegi, dari nol, karena pabrik itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Kamu pikir Rusia akan diam saja? Saya baru saja bilang, Rusia punya keunggulan ISR atas Ukraina. Mereka memantau semuanya. Jadi apa mereka akan duduk santai dan bilang, silakan, bangun saja pabrik itu. Kami akan menunggu, jangan khawatir soal kami. Kirim semua teknisimu, bangun pabriknya. Perlu pasang peralatan khusus, silakan. Mau uji coba? Ujilah sepuasnya. Kami tidak akan melakukan apapun, kami biarkan saja. Lalu mereka akan membiarkan kalian membangun jalur pasokan, yang semuanya harus pemeriksaan tertentu, pemeriksaan kendali mutu, dan sebagainya. Dan setelah itu, mereka akan membiarkan kalian merakit sistem Patriot dan mengirimkannya ke unit operasional. Kita semua tahu, pabrik itu tidak akan dibangun. Tidak ada peluang untuk itu. Nggak ada perusahaan asuransi manapun yang mau membiayai itu. Ini lelukon, dan semua orang sudah tahu itu lelukon. Itu sebabnya Zelensky panik, keliling ke sana-sini sambil bilang, "Hey, kamu janji sama saya, kamu janji kasih Patriot buatan dengan lisensi." Dan sekarang dia sadar nggak akan ada Patriot buatan dengan lisensi.
Yang paling bagus yang bisa dia dapat cuma Patriot GMT buatan Jerman, dirakit di Jerman pakai suku cadang Jerman, lalu dikirim melintasi perbatasan. Tapi ya, mereka bakal dihancurkan di gudang sebelum sempat diluncurkan. Itulah kenyataannya. Amerika Serikat bilang mereka akan kirim PAC-3, Patriot, yang benar-benar dibutuhkan untuk menembak jatuh target. Karena kamu tahu, GMT itu nggak bisa menembak jatuh apapun. Paling-paling sesekali bisa kena satu rudal kaliber. Maybe a caliber now and then. It can't handle Zircon, Kinzhal. It can't handle. Sistem itu nggak bisa menghadapi Zircon, Kinzhal, atau Iskander. Jadi sekarang Rusia sedang menyerang Ukraina. Ukraina sama sekali nggak punya pertahanan udara. Artinya nggak ada payung pertahanan udara untuk melindungi apapun yang ingin dicapai Ukraina. Semua akan dihancurkan oleh Rusia, dengan cara dan waktu yang ditentukan Rusia sendiri. Ukraina nggak bisa membangun kembali. Ukraina memang tidak sedang membangun kembali. Inilah kenyataan dari konflik ini. Ankara itu lelucon, benar-benar lelucon. Dan kita bisa lihat secepat orang-orang membicarakan Ankara dan saling memuji, semuanya sudah mulai runtuh. Semangat Ankara sedang hancur di depan mata kita. Hal besar yang terjadi adalah ketidakstabilan emosi Donald Trump yang mendorongnya kembali dengan keras ke arah Ukraina. How long do you think he's going to be a friend of Zelensky? Menurut kamu, sampai kapan dia bakal tetap jadi teman Zelensky? Apa yang terjadi kalau nanti Zelensky mulai mengeluh soal sistem Patriot dan izin produksi? Donald Trump pasti akan memanggilnya seperti biasa. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih. Lalu kenyataan krisis energi global akan kembali menamparnya, dan dia akan terpaksa memberi Rusia izin untuk menjual minyak. Dan ketika Glenn Dyson bilang kita harus menurunkan produksi minyak, dia akan bilang, kita nggak bisa. Kita harus segera memasukkan minyak ke pasar untuk menstabilkan pasar energi dunia. Ketidakstabilan di mana-mana semuanya tidak bisa diprediksi. Itulah yang terjadi di Ankara. Orang tidak boleh salah menafsirkan apa yang terjadi di sana. Itu benar-benar bencana total bagi NATO. It was an absolute disaster for NATO. On the NATO involvement, though, we saw, you probably Soal keterlibatan NATO, kita sempat lihat, ya, mungkin kamu juga dengar, dua pelawak Rusia, Fovan dan Lexus. Mereka menelpon dengan pura-pura, sepertinya ke salah satu penasihat utama pimpinan Estonia. Dan mereka berhasil membuat orang itu mengatakan bahwa Estonia, sampai batas tertentu, membantu menentukan lokasi serangan drone. Banyak orang kemudian melihat hal ini sebagai tanda bahwa negara-negara Baltik, dalam hal ini Estonia, ikut terlibat dalam serangan ke Saint Petersburg. Dan setelah dua pelawak Rusia itu mendapatkan pengakuan dari pihak Estonia, kita lihat Maria Zakharova berkomentar bahwa hal ini membuktikan kalau Estonia sekarang terlibat dalam tindakan terorisme terhadap Rusia. Estonia is now involved in terrorism against Russia. Now, I thought this was remarkable. Menurut saya, ini luar biasa. Bukan karena semua orang sudah tahu soal keterlibatan negara-negara Baltik, tapi karena begitu Rusia mengakui hal itu secara terbuka, mereka langsung menekan diri sendiri untuk mengambil tindakan. Menurut Anda, apakah ini akan mengubah dinamika situasi? Karena sekali lagi, Rusia masih tampak berhati-hati, dan itu agak mengejutkan bagi saya. Padahal, sudah banyak pembicaraan tentang perlunya memulihkan kemampuan pencegahan mereka, bahwa NATO sudah melampaui batas, dan sekarang mereka bilang, ini buktinya. Tapi menurut Anda, apakah ini akan menggeser keadaan, atau kemana arah semua ini akan berjalan? Shifting anything, or where is this heading? Well, first of all, understand this. Before the St. Baik, pertama-tama pahami ini dulu. Sebelum Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, Narishkin, kepala SVR, lewat layanan persnya mengeluarkan laporan yang menyebut bahwa Rusia mengetahui kalau tidak salah, ada sekitar 7-9 fasilitas yang sedang dibangun oleh Latvia atas nama Ukraina untuk mendukung peluncuran drone. Mereka bilang, kami tahu di mana lokasi-lokasi itu dan kalau kalian melakukannya kami bisa menyerang. Nah, Fovan dan Lexus itu teman baik saya. Saya suka sekali dengan mereka. Saya sering bercanda bilang kalau saya rasa mereka sebenarnya bekerja untuk SVR, karena apa yang mereka lakukan itu lebih hebat dari badan intelijen manapun. Mereka bisa menggali pemikiran sebenarnya dari pihak Barat yang ternyata penuh kemunafikan.
Pembohong nggak bisa dipercaya. Tapi gagasan bahwa kamu butuh Vovan dan Lexus buat ngasih tahu kalau Latvia bertingkah buruk, orang Rusia udah tahu itu. Waktu drone menyerang Saint Petersburg, Rusia ngikutin pergerakannya dari awal sampai akhir. Mereka tahu drone itu keluar ke Teluk Finlandia, lalu masuk lagi. Nggak ada yang bikin Rusia kaget. Sekarang saya udah lama jadi pendukung ide untuk menyerang Eropa. Kamu tahu itu. Saya udah bilang di program kamu, tembak anjingnya. Bahkan saya pernah pidato di Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Saya bilang, tembak anjingnya. Dan semua orang berdiri kasih tepuk tangan, kecuali para diplomat Rusia yang cuma bilang, enggak, kita nggak akan lakukan itu. Tapi saya pikir Vladimir Putin akan datang ke Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg dan bilang, saya akan menembak anjingnya. Kenapa tidak? Narishkin bilang mereka sudah punya itu. Mereka punya lokasi-lokasi itu dan kemudian kita lihat lokasi-lokasi itu dipakai untuk mengirim drone menyerang Saint Petersburg. Jadi saya benar-benar yakin Putin akan melakukan itu. Tapi ternyata dia mengejutkan saya. Seluruh pidato yang dia sampaikan di Saint Petersburg sama sekali tidak menyinggung konflik Ukraina. Dan dari situ saya mendapat wawasan baru. Ingat, saya pernah bilang kunci menjadi analis yang baik adalah bisa duduk tenang, menerima data baru, lalu berpikir, karena satu-satunya suara yang benar-benar penting di Rusia adalah suara Vladimir Putin. Hanya itu suara yang penting. Maksud saya begini, dia memang mendengarkan suara-suara lain, tapi keputusan tetap dibuat olehnya. Bukan oleh Peskov, bukan oleh Lavrov, bukan oleh Gerasimov, tapi oleh Putin. Jadi saya mendengarkan Putin dan bertanya-tanya kemana arahnya. Saya mengira dia akan bicara dengan nada keras, penuh ancaman. Saya kira dia akan berkata saat saya berbicara, berikan tombolnya, boom, hancur sudah Latvia, Estonia. Dan saya mungkin akan bersorak, karena waktu itu saya pikir itu hal yang benar untuk dilakukan. Tapi itu karena saya bodoh, karena saya terlalu banyak menonton TV Rusia. Saya terlalu sering mendengar para komentator Rusia. Saya terlalu banyak mengikuti media sosial Rusia. Saya pikir itulah denyut nadi Rusia. Padahal denyut nadi Rusia datang dari denyut nadi presidennya. Presiden mengatakan, perang ini tidak akan menentukan siapa kita. Yang menentukan kita adalah stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Masa depan Rusia, katanya, ada pada ekonominya. Lalu dia duduk dan mengajak orang untuk berinvestasi. Ajakan itu cukup berhasil, karena Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg berhasil menarik investasi senilai 84 miliar dolar. Tapi fokus utamanya tetap satu, kita terus maju. Setelah itu, dia berbalik, menjawab pertanyaan, dan berbicara tentang operasi militer khusus. Yang mengejutkan adalah, dia kemudian menoleh ke pihak militer dan memberikan semacam perintah bergaya Stalin kepada para laksamana, jenderal, dan marskal. Maju, jalankan tugas kalian, dan seterusnya. Hal yang sudah biasa sebenarnya. Lalu dia menutup dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden yang benar-benar sejiwa dengan para prajurit Rusia. Terus bekerja, saudara-saudara. Kalimat itu berasal dari seorang polisi Dagestan yang dieksekusi secara langsung oleh teroris. Mereka bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Dan dia menjawab, terus bekerja, saudara-saudara. Sejak itu, kata-kata itu jadi seruan penyemangat bagi rakyat Rusia di mana-mana, di jalan-jalan, saat mereka bersatu. Dua prajurit itu berkata, itu dia, terus bekerja, saudara-saudara. Rusia sekarang lebih bersatu dari yang pernah kami lihat sebelumnya, dan mereka tidak akan membiarkan perang ini menentukan prioritas Rusia. Dan kenapa ini penting? Ya, saya bukan ahli hukum internasional, tapi saya cukup paham hukum internasional untuk tahu bahwa saya bisa membuat klaim kausal berdasarkan pasal 51 tentang pembelaan diri. Dengan nutip Clause Caroline untuk membelaan diri preemptif. Arti, erkilitor sips milala negara-negara baolni. The Baltic states right now as we speak, legally. Hell, they don't even have to make that case for Germany. Secara hukum, mereka bahkan nggak perlu membuat argumen itu untuk Jerman. Karena Jerman masih dianggap negara musuh di bawah piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan sekarang Jerman sedang mempersenjatai diri lagi dengan cara yang mirip dengan pola perilaku yang dulu dilarang.
Rusia bisa saja menyerang mereka kapanpun mereka mau, secara hukum. Rusia benar ketika mengatakan bahwa semua negara itu adalah pihak dalam konflik. Jadi Rusia punya hak hukum untuk menyerang. Tapi sekali lagi, saya mau kembali ke apa yang saya bilang di awal. Tidak ada satupun yang dilakukan NATO yang benar-benar mengubah situasi di medan perang. Nggak ada. Jadi sekarang bayangkan kamu Rusia, kamu Vladimir Putin, dan tugas utamamu adalah menjaga Rusia tetap di jalur menuju stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena itulah masa depan Rusia. Lupakan semua orang yang bilang, oh Rusia ingin ketidakstabilan global di pasar energi, karena mereka untung dari harga energi yang tinggi. Memang kalau harga minyak naik, Rusia dapat uang. Tapi pahami ini ya, saya kira total persentase PDB Rusia yang berasal dari penjualan minyak itu sekitar 20%. Rusia memang dapat uang dari pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, termasuk energi, tapi juga dari sektor lain. Dan sebagian besar pertumbuhan itu bergantung pada investasi. Masalahnya, orang nggak akan mau berinvestasi kalau harga energi tinggi. Gak bisa karena harga energi yang tinggi menciptakan tekanan inflasi yang justru merusak iklim investasi. Are detrimental to investment climate. No one will invest in Russia with high energy. Tidak ada yang mau berinvestasi di Rusia kalau harga energi tinggi. Tidak ada yang mau berinvestasi di sana. Dan itu justru kebalikan dari arah yang sedang coba ditempuh Putin untuk Rusia. Jadi Putin bukan mencari ketidakstabilan untuk dimanfaatkan oleh para globalis. Putin justru mencari prediktabilitas dan stabilitas jangka panjang dalam lingkungan investasi global. Itu yang dia cari. Dan kalau kamu sedang menang perang melawan NATO di semua lini, kenapa harus mengubah algoritma yang sedang menghasilkan kemenangan? Karena sekali lagi, propaganda tidak memenangkan perang, kecuali kalau kamu membiarkan perang itu membusuk dari dalam. Itu yang disebut perang mental. Andrei Onitsky sudah membicarakannya. Orang-orang sebaiknya mempelajari apa yang dia tulis. Tapi tahu kan, kalau tujuannya adalah membuat Rusia meragukan dirinya sendiri, sampai mereka mengalami semacam momen seperti Maidan di Moskow dan Putin, ya, itu tujuan yang sia-sia, karena hal itu tidak akan terjadi. Putin tidak akan menyerang NATO kecuali NATO melakukan sesuatu yang gegabah. Dan saat ini NATO tidak berada dalam posisi untuk melakukan hal seperti itu. Sekarang banyak perhatian tertuju ke Jerman. Dan wajar saja, kita harus menanggapinya. Dalam permainan perang informasi, ketika Jerman menerbitkan dokumen resmi yang memproyeksikan kemungkinan perang di tahun 2029, ketika Pistorius berbicara tentang memperluas kekuatan militer dari 148.000 menjadi hampir 500.000, ya kita harus merespons. Kita harus mengatakan bahwa ini buruk. Tapi kenyataannya, Rusia tidak perlu melakukan apapun. Kamu tahu, Olaf Scholz waktu itu, tahun 2022, minta 100 miliar euro untuk katanya secara ajaib memperbaiki militer Jerman yang sebenarnya sudah hancur. Hancur menurut saya karena Ursula von der Leyen, yang dulu pernah terlibat di Kementerian Pertahanan. Nah, 100 miliar itu sudah dikucurkan, tapi nggak ada hasilnya. Karena Jerman itu secara mendasar sudah begitu rusak, sampai-sampai 100 miliar euro pun nggak cukup buat mulai membangun kembali. Sekarang mereka bicara soal melipat gandakan, bahkan men-triple ukuran militernya. Tapi dengan tenaga siapa? 60% pria Jerman usia militer bilang kami nggak mau bertempur. Mau bikin wajib militer? Cara paling cepat buat bikin Merz kalah dalam pemilu ya, dengan memberlakukan wajib militer itu. Itu nggak akan pernah terjadi. Merz udah nggak punya masa depan politik. Dia selesai, nggak ada harapan lagi. Masa depan Jerman bakal ditentukan oleh Alternative für Deutschland, yang nanti akan jadi bagian dari koalisi, dan mungkin suatu saat malah jadi koalisi yang dominan. Dan mereka nggak akan terus di jalur yang sama. Semua yang Jerman lakukan sekarang itu cuma lelukon. Teknologinya nggak jalan, industrinya juga nggak jalan. Itulah kenyataannya. Kenapa Putin harus menyerang Jerman hari ini? Kalau dia menyerang Jerman, dia justru berisiko mengubah algoritma yang selama ini menjamin keberhasilannya. Biarkan saja NATO cari poin politik di media sosial. Siapa peduli apa yang dikatakan bot Ukraina di X?
Siapa peduli apa kata Wall Street Journal, Newsweek, atau New York Times? Wall Street Journal, Newsweek, New York Times says, who cares what anybody says? The only Siapa yang peduli apa kata orang? Satu-satunya kenyataan adalah yang terjadi di lapangan. Dan di lapangan, tentara Rusia terus maju, membantai orang-orang Ukraina dalam jumlah besar. Omong kosong soal 35.000 tentara Rusia tewas tiap bulan, itu cuma konyol. Benar-benar konyol. Rusia memang menderita korban, tentu saja. Ini perang. Jenis perang yang baru. Perang dengan drone. Tapi gagasan bahwa Ukraina bisa membuktikan ada 25 sampai 35.000 korban Rusia setiap bulan. Tidak, mereka tidak bisa. Itu kebohongan terang-terangan, bagian dari perang informasi yang sedang berlangsung. Sementara Rusia di sisi lain bisa membuktikan bahwa mereka juga membantai orang Ukraina dalam jumlah yang sama. that they are slaughtering the Ukrainians in similar numbers. One of the things you have to learn about Ukrainian numbers. Salah satu hal yang perlu kita pahami tentang angka-angka dari Ukraina adalah mereka cenderung memproyeksikan jumlah korban mereka sendiri ke Rusia. Itu memang sesuatu yang secara historis sering mereka lakukan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah Ukraina saat ini kehilangan sekitar 25.000 sampai 35.000 orang setiap bulan. Ada ya, tim T-Sitsi yang keliling, memukul orang di kepala, lalu menculik mereka. Tapi mereka tidak mungkin menculik 20.000 atau 5.000 orang setiap bulan. Sekarang, Ukraina sedang mengalami kekurangan tenaga manusia, dan skalanya sudah sampai pada tingkat strategis. Ini fakta. Jadi tidak ada tekanan bagi Vladimir Putin untuk menyerang NATO. Tidak ada dorongan apapun yang datang dari Kementerian Pertahanan. There's nothing coming from the Ministry of Defense. There are people on the periphery. Ada orang-orang di pinggiran yang bicara macam-macam. Karaganov memang terkenal suka mendorong hal-hal seperti itu. Tapi Vladimir Putin sudah berbicara di Saint Petersburg. Kenapa orang tidak mau mendengarkan dia? Kenapa tidak percaya pada Presiden Rusia ketika dia bicara tentang Rusia? Dia jelas mengatakan, kita tidak akan membiarkan perang ini menentukan arah kita. Dia tidak panik, tidak ada kepanikan. Rakyat Rusia juga tidak panik. Kalau ada kesan panik di media Rusia, это сумеет тумор камердорон герн. Kontroversi stafasingation import menjadi penonton, klis teknologi tadi. Sesapu fuma brave flat Vladimir Putin. Sekarang, Amerika first din carry the wreath, and he grab. And in control. There's no panic. I know you have to run now. I just had a very brief question. Saya tahu Anda harus pergi sekarang. Saya cuma punya satu pertanyaan singkat. Menurut Anda, berapa lama perang ini bisa terus berlangsung? Berapa lama mereka bisa bertahan? Karena kita melihat situasi di garis depan mulai memburuk, seperti yang Anda bilang. Ada banyak titik pertempuran di mana pasukan Rusia sekarang mulai menembus pertahanan. Menurut Anda, berapa lama Ukraina masih bisa bertahan? Saya tahu ada banyak faktor yang memengaruhi. Jadi bal harus ini truth, mihi di mempat perkirain. I know one should be careful to make predictions, but Look, I mean, it's Dengar, these are maksud saya begini. Ini semua hal yang belum kita ketahui. Masalahnya adalah kapan struktur itu runtuh. Kalau kita menempatkan struktur di bawah tekanan yang sangat besar, strukturnya mulai melemah. Tapi struktur itu dirancang untuk saling memperkuat dan tetap bertahan. Jadi kapan struktur itu akan runtuh? Struktur akan runtuh ketika sudah tidak mampu lagi menahan beban. Ukraina terus menerima suntikan modal yang cukup besar dari Barat. Artinya, ketika Rusia menghancurkan bagian-bagian penopang utama, bagian itu diperkuat lagi, atau mekanisme baru dijalankan, sehingga situasinya berubah. Secara logika, Ukraina seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi saya sudah mengatakan hal ini selama bertahun-tahun, dan faktanya Ukraina masih bertahan. Karena yang tidak kita tahu adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak Barat. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar, baik secara modal dan sebel, yang masih belum kita ketahui. that are unknowns. The key thing here people have to understand is Hal yang paling penting untuk dipahami di sini adalah itu tidak penting. Tidak penting sama sekali. Rusia akan terus melakukan ini selamanya. Sekali lagi, dengarkan apa yang dikatakan para pemimpin Rusia. Mereka menyinggung perang dengan Swedia. Saya lupa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan Swedia.
30 tahun mungkin. It's not going to take Russia. Rusia tidak akan butuh waktu 30 tahun. Tapi gagasan bahwa Rusia duduk dan berkata, kita harus menang sebelum tanggal ini, sebelum tanggal itu tidak pernah terjadi. Rusia tidak menetapkan tenggat waktu di kalender. Semua didasarkan pada tujuan operasional. Dan Rusia sudah melakukan beberapa hal yang perlu dipahami orang. Kompromi Ankara sudah berakhir. Anda dengar sendiri apa yang dikatakan Vladimir Putin. Sumi adalah kota Rusia. Anda paham apa artinya itu kan? Sumi adalah kota Rusia. Kharkov juga kota Rusia. Anda tahu apa artinya itu, bukan? Kharkov is a Russian city. You do know what that means, don't you? And Odessa is a Russian city. This war Dan Odessa itu kota Rusia. in a way that Perang ini tidak akan berakhir dengan cara yang baik untuk Ukraina. Ukraina akan hancur karena ini. Denazifikasi itu nyata. Dan denazifikasi berarti benar-benar melenyapkan semua orang. Vladimir Putin sudah bilang, kami sedang mengumpulkan nama-nama. Nama kalian ada di daftar. Kami akan menuntut pertanggungjawaban kalian. Percayalah pada kata-katanya. Itulah sebabnya tidak akan ada pemerintahan Zelensky setelah perang berakhir. Zelensky akan mati. Atau melarikan diri. Syrskyi sudah tidak ada. Zaluzhny tinggal sejarah, Budanov juga. Semua tokoh ini seperti orang yang sudah ditakdirkan mati. Mereka tidak punya masa depan. Siapapun yang terlibat dengan rezim Nazi, rezim Banderis akan lenyap. Tidak akan ada negara sisa di Ukraina Barat. Lviv, ya semacam benteng ideologi Banderis. Lvov, sort of a bastion of Banderist ideology. Every single Banderist in Ukraine will be eradicated. Setiap Banderis di Ukraina akan disingkirkan. You say, how long will it Begitulah perang ini akan berakhir. Kamu tanya, berapa lama itu akan memakan waktu? Nggak penting. Akan berlangsung selama yang dibutuhkan. Vladimir Putin mencari stabilitas jangka panjang. Artinya, perang ini tidak boleh berakhir dengan cara yang memungkinkan konflik ini muncul lagi 5 atau 10 tahun ke depan. Ketika perang ini selesai, akan ada garis merah yang jelas. Artinya, hal ini tidak akan terjadi lagi. Dan itulah dasar stabilitas yang dibutuhkan Putin untuk membangun pertumbuhan ke depan. Orang-orang harus benar-benar paham itu. Vladimir Putin peduli pada semua orang di Rusia. Tapi anggapan bahwa dia akan mengubah arah kebijakannya secara drastis hanya karena ada 2 orang di Feodosia yang terjebak di bukit tanpa bensin, itu hal paling bodoh yang pernah saya dengar seumur hidup saya. is the dumbest thing I ever heard in my entire life. Well, on that note, and Back, also, ngomong soal ito, a minute, den karan mo maanding gigod how forstik, inagdit ballad smack. It says friend, so always mlin, is its decorusia. At its, das si meng sorgi, to mamet zani. Go and see. Go. Pergi dan lihat sendiri. Serius. Said, You'll Kemal see. Ketsov Niena. It's You choke. truth. Well, thanks. Kirfai Gaye, okay, Glenn Deason. Okay.